Malam di desa Wanasari terasa lebih pekat dari biasanya. Angin yang biasanya membawa aroma tanah basah kini berhembus dengan bisikan halus. Seakan ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Di sebuah rumah panggung tua di pinggir desa, seorang lelaki tua duduk dengan tangan gemetar. Namanya Ki Sura, penjaga hutan yang dikenal memiliki pengetahuan tentang rahasia kelam desa ini. Nalamet dia memanggil cucunya, Bima, untuk menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Bima, ada hal yang harus kau tahu, sesuatu yang tak boleh terulang kembali di desa ini. Suara Ki Sura terdengar serak. Bima, seorang pemuda berusia 22 tahun, hanya diam dan menatap kakeknya dengan penasaran. Siok Castle. Ia selalu mendengar bisik-bisik tentang sesuatu yang tak boleh disebut di desa ini. 50 tahun lalu, ada seseorang yang melakukan perjanjian terlarang. Ia meminta kekayaan dan kejayaan, tapi harganya terlalu mahal. Wajah Ki Sura menegang saat mengucapkan kata-kata itu. Bima merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin. Sebuah kesaksian kelam. Dahulu, desa ini memiliki seorang lelaki bernama Sarpan. Ia hanyalah petani biasa, miskin, dan sering diejek oleh penduduk desa karena kehidupannya yang penuh kesulitan. Anman, segalanya berubah setelah suatu malam ia menghilang di dalam hutan larangan. Saat kembali, Sarpan sudah berbeda. Wajahnya tampak lebih muda, pakaiannya lebih rapi, dan dalam beberapa bulan saja ia menjadi orang terkaya di desa. Sawahnya tak pernah gagal panen, ternaknya berkembang biak pesat, dan semua yang disentuhnya berubah menjadi keberuntungan. Namun, tak ada keberuntungan tanpa harga yang harus dibayar. Setiap malam Jumat, terdengar suara langkah berat di rumah Sarpan. Beberapa warga desa bersaksi melihat sosok tinggi dengan mata merah berdiri di depan rumahnya. Ada juga yang mengaku mendengar suara jeritan dari dalam rumah, tapi tak seorang pun berani bertanya. Hingga suatu hari, Sarpan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kembalinya teror di desa Wanasari. Bima menelan ludah. Ia tahu cerita ini bukan sekadar dongeng, karena banyak orang tua di desa yang pernah mengalami masa itu. Tapi kek, Sarpan sudah hilang kan? Apa masih ada yang harus kita takutkan? Ki Sura menatapnya tajam. Iblis tak pernah melupakan janjinya. Bima, jika Sarpan tak bisa menepatinya, maka keturunannya yang akan diminta. Saat kata-kata itu diucapkan, pintu rumah mereka tiba-tiba berderit terbuka. Angin dingin menyelinap masuk, membawa serta aroma anyir yang membuat bulu kuduk Bima berdiri. Dari kejauhan terdengar suara langkah pelan, seakan sesuatu sedang mendekat. Malam semakin larut di desa Wanasari. Bima menelan ludah saat pintu rumah Ki Sura perlahan terbuka sendiri. Berderit pelan, seakan ada seseorang yang baru saja mendorongnya dari luar. Angin dingin menyelinap masuk, membawa serta aroma anyir yang menusuk. Bayangan dari lilin yang bergetar di meja tampak bergoyang-goyang, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di luar. Siapa di luar? Suara Bima nyaris berbisik. Ki Sura tak menjawab, matanya terpaku ke arah pintu. Napasnya tersengal-sengal. Ia mengangkat tangannya perlahan dan memberi isyarat kepada Bima untuk tetap diam. Dari kegelapan terdengar suara langkah berat, pelan tetapi pasti. Misteri di balik lampu minyak. Tiba-tiba cahaya lilin meredup. Api itu seakan tersedot oleh udara di sekitar mereka. Bima merasakan jantungnya berdebar kencang. Ambil lampu minyak di sudut ruangan, bisik Ki Sura dengan suara tertahan. Bima mengangguk dan berjalan pelan ke sudut ruangan, mengambil lampu minyak tua yang sudah berdebu. Dengan tangan gemetar, ia menyalakannya. Begitu api menyala, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Bayangan di dinding rumah mulai bergerak sendiri, seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang berdiri di tengah ruangan. Jangan lihat ke matanya, Bima.
apapun yang terjadi, jangan sampai kau bertatapan dengannya. Bima tak berani menoleh. Ia hanya bisa menatap ke tanah, berusaha mengabaikan rasa dingin yang kini menjalari seluruh tubuhnya. Kembalinya penunggu malam Jumat. Kisura menutup matanya rapat-rapat. Ia tahu betul apa yang terjadi malam ini. Sosok yang dulu sering datang ke rumah Sarpan telah kembali. Mereka datang menagih janji. Tiba-tiba angin di dalam rumah berhenti. Udara menjadi begitu hening, seakan-akan waktu sendiri telah membeku. Bima menahan napasnya. Ia bisa merasakan sesuatu sedang berdiri di belakangnya. Perlahan, ia mencengkram erat lampu minyak di tangannya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melihat ke belakang. Namun sebelum ia sempat bergerak, terdengar bisikan tepat di telinganya. Janji harus ditepati. Dalam sekejap, lampu minyak di tangannya padam sendiri, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Suasana di dalam rumah Kisura semakin mencekam. Setelah lampu minyak di tangan Bima padam, kegelapan seolah menelan seluruh ruangan. Namun, yang paling membuatnya takut adalah suara itu bisikan yang terasa begitu nyata di telinganya. Janji harus ditepati. Bima menahan napas. Pikirannya berputar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi, sebelum ia sempat bergerak, Kisura meraih lengannya dengan erat. Jangan bergerak, jangan berbicara, dengarkan saja, Bima. Ia memusatkan pendengarannya di tengah kegelapan yang menelan mereka. Dan saat itulah ia mendengar sesuatu, suara langkah kaki misteri di balik jendela. Perlahan, langkah itu mendekat. Suaranya berat, seakan sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di luar rumah. Bima menoleh ke arah jendela. Dari celah kayu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat bayangan hitam berdiri diam di luar. Bayangan itu begitu tinggi, kepalanya hampir menyentuh atap rumah. Kayak ada yang di luar, bisik Bima dengan suara gemetar. Kisura tetap diam. Ia hanya menunduk, menekan jari telunjuk ke bibirnya, memberi isyarat agar Bima tidak melanjutkan kata-katanya. Namun, saat Bima menoleh lagi ke jendela, bayangan itu sudah hilang. Teror yang semakin nyata. Hening. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada lagi bayangan di jendela. Sejenak, Bima berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi, tiba-tiba, terdengar sesuatu dari atap rumah. Betuk, tuk-tuk. Suaranya seperti kuku yang menggores kayu. Perlahan tapi pasti, Bima merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap Kisura, mencari jawaban, tapi wajah kakeknya justru semakin pucat. Bima, jangan melihat ke atas. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke atas. Namun larangan itu justru semakin membakar rasa penasarannya. Dengan perlahan, Bima mengangkat kepalanya. Di antara bayangan pekat, ia bisa melihat sesuatu sedang mengintip dari celah kayu di atap rumah. Sepasang mata merah. Bima membeku. Sepasang mata merah itu masih menatapnya dari celah kayu di atap rumah. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya mengawasinya dalam diam. Bima, jangan melihat ke atas. Suara Kisura kembali mengingatkannya. Namun, sudah terlambat. Ia sudah melihatnya. Dan seketika itu juga, udara di dalam rumah berubah. Terasa lebih berat, lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang perlahan menyusup ke dalam tubuhnya. Bima ingin mengalihkan pandangan, tetapi matanya seolah terkunci. Pandangannya semakin kabur. Kepalanya mulai berdenyut hebat. Dalam kepalanya, ia mendengar bisikan yang aneh. Kau sudah melihatku. Sekarang, aku akan datang kepadamu. Tangan dari balik kegelapan. Bima tersentak mundur, jatuh terduduk di lantai. Tangannya mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Kisura segera berlari ke arahnya, mengguncangnya dengan panik. Bima, fokus, tarik napas dalam-dalam. Namun, tubuh Bima terasa kaku. Ia merasa seolah ada sesuatu yang merayap ke dalam pikirannya. Dari sela-sela celah atap, ia melihat sesuatu mulai menjulur ke bawah tangan. Hitam kurus dengan kuku panjang yang tajam. Tangan itu perlahan turun,
mencoba meraih kepalanya. Kisura segera meraih segenggam garam dari kantong kainnya dan melemparkannya ke arah tangan itu. Seketika, tangan itu melengkung kesakitan, mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Bima, kita harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Kegelapan di luar rumah. Kisura menarik Bima berdiri dan membimbingnya menuju pintu. Namun, begitu mereka membuka pintu, hal yang lebih buruk menanti di luar. Desa Wanasari sudah berubah. Udara di luar begitu pekat dengan kabut hitam yang menggantung di atas tanah. Tidak ada cahaya bintang, tidak ada suara jangkrik, hanya sunyi yang mengerikan. Rumah-rumah tetangga tampak berbeda, lebih tua dan rusak, seolah-olah desa ini telah melewati ratusan tahun dalam sekejap. Dan yang lebih mengerikan, sosok-sosok bayangan berdiri di kejauhan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan tubuh kurus tinggi. Matanya merah membara di tengah gelap. Ini bukan desa kita. Ini bukan Wanasari. Suara Bima hampir berbisik. Kisura menggenggam tangannya erat. Kita harus pergi sekarang. Dengan langkah berat, mereka mulai berjalan ke arah yang mereka yakini sebagai jalan keluar dari desa. Namun, semakin jauh mereka melangkah, desa itu terasa semakin luas, semakin tak berujung. Bima dan Kisura berjalan dengan langkah tergesa. Kabut hitam semakin pekat, membuat mereka sulit melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Apa kita benar-benar masih di Wanasari? Tanya Bima dengan suara bergetar. Kisura tidak langsung menjawab. Matanya tajam, meneliti setiap sudut desa yang kini terasa asing. Semua rumah tampak lebih tua, lebih rusak, seolah-olah telah ditinggalkan selama ratusan tahun. Namun, yang paling mengerikan, setiap kali mereka berjalan melewati sebuah rumah, mereka merasa seperti diawasi. Sosok tanpa wajah. Di salah satu rumah yang mereka lewati, Bima berhenti sejenak. Jendela rumah itu terbuka sedikit, dan di dalamnya sesuatu bergerak. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Kisura mencoba menariknya kembali, tetapi Bima sudah melihatnya. Dari balik jendela yang gelap, ada sosok tinggi kurus. Tubuhnya seperti manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Hanya kulit pucat tanpa mata, hidung, atau mulut. Bima, sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di balik jendela, menghadap ke arahnya. Kemudian, tiba-tiba, sebuah suara mendesis dari dalam rumah. Sosok tanpa wajah itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menempelkan jari ke tempat di mana seharusnya ada bibirnya. Bima merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia langsung mundur dan berlari ke arah Kisura. Kita harus keluar dari sini, katanya. Panik. Jalan yang kembali lagi. Mereka kembali berjalan cepat, menyusuri jalan desa yang sudah tidak mereka kenali. Namun setelah beberapa menit, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan mereka berdiri sebuah rumah yang tampak familiar. Rumah dengan jendela terbuka. Rumah yang barusan mereka lewati. Bima menelan ludah. Bagaimana bisa? Bukankah kita sudah berjalan jauh dari sini? Kisura menghela napas dalam. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, Bima. Kebangkitan sesuatu yang terkunci. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah tanah. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Lalu, dari celah-celah tanah yang retak, Mangkul Tanggen, tangan hitam kurus, mencakar udara dengan kuku panjangnya. Sosok tanpa wajah mulai keluar dari rumah. Rumah berjalan perlahan ke arah mereka. Bima dan Kisura mundur dengan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Kisura meraih sebuah kantung kecil dari sakunya, menggenggamnya erat. Bima, apapun yang terjadi, jangan berhenti berlari. Lalu, tanpa berpikir panjang, Kisura merobek kantung itu dan melemparkan isinya abu berwarna keperakan ke tanah. Sekejap, udara di sekitar mereka bergetar. Sosok-sosok itu berhenti sejenak, tetapi kemudian mereka
tersenyum. Senyuman mengerikan terbentuk di wajah-wajah yang sebelumnya kosong, dan mereka mulai berlari ke arah Bima dan Kisura. Kisura menggenggam tangan Bima erat dan menariknya mundur. Sosok-sosok tanpa wajah itu semakin dekat. Langkah mereka pelan, tapi pasti. Kita harus segera pergi. Bima, jika mereka menyentuhmu, kau tidak akan bisa kembali. Bima tidak mengerti apa maksud Kisura, tapi dalam suara lelaki tua itu sudah cukup menjadi alasan untuk tidak banyak bertanya. Mereka berlari ke arah satu-satunya jalan yang terlihat. Masih terbuka sebuah lorong sempit di antara dua rumah tua yang dindingnya hampir roboh. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Jalan yang berubah. Saat mereka memasuki lorong itu, Bima merasa langkahnya semakin berat. Seolah udara di sekitar mereka berubah menjadi cairan kental. Kenapa ini terasa semakin sulit? Kisura menoleh cepat dan menggigit bibirnya. Mereka mencoba mengurung kita di sini. Bima menoleh ke belakang, dan hatinya hampir berhenti berdetak. Sosok-sosok itu tidak mengejar mereka. Sebagai gantinya, mereka berdiri diam di ujung lorong. Menyaksikan. Dan perlahan, jalan yang mereka lalui mulai berubah. Dinding rumah di sisi mereka melengkung, seperti otot dan tulang yang bergerak. Plafon yang sebelumnya terbuka kini menutup rapat, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Kisura mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam dari saku jubahnya dan menuangkan isinya ke tanah. Seketika, simbol-simbol kuno berpendar samar di permukaan lantai yang mulai berdenyut seperti jantung makhluk hidup. Jangan berhenti, Bima. Kita harus sampai ke ujungnya. Ritual yang terlupakan. Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba di sebuah ruangan terbuka yang tampak seperti aula tua. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno. Dan di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu dengan lilin-lilin hitam yang masih menyala. Kisura berhenti sejenak dan menatap altar itu dengan mata penuh kekhawatiran. Ini tempat di mana semuanya dimulai. Bima menelan ludah. Apa maksudnya, Kek? Kisura berjalan ke altar itu dan menyentuh permukaannya yang dingin. Dulu, para tetua Wanasari membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengendalikan kekuatan dari dunia lain. Tapi mereka salah, Bimo. Dan sekarang kita ada di dalam perangkap mereka. Kisura mengangguk. Tapi ada satu cara untuk keluar. Ia menunjuk ke ukiran di dinding yang menggambarkan sosok manusia yang mengangkat tangan ke langit, sementara bayangan hitam di belakangnya memudar. Kita harus menyelesaikan ritual ini dengan benar. Suara dari kegelapan. Sebelum Bima sempat bertanya lebih lanjut, ruangan itu mulai bergetar. Dari kegelapan lorong yang mereka tinggalkan, terdengar suara bisikan. Kalian tidak boleh pergi. Sosok tanpa wajah mulai muncul di sekitar altar. Kali ini, mereka tidak hanya berdiri diam. Mereka bergerak mendekat dengan lebih cepat. Kisura tidak membuang waktu. Ia menggambar simbol yang sama di lantai dengan cairan hitamnya, lalu meraih tangan Bima. Bima, ikuti aku. Kita harus menyelesaikan ini sebelum mereka sampai ke sini. Bima menelan ludah dan mengangguk. Sementara sosok-sosok itu semakin mendekat. Tubuh mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti boneka yang kehilangan sendi. Kisura mulai merapal mantra kuno. Donsot, kata terakhir keluar dari bibirnya. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Mantra yang diucapkan Kisura menggema di ruangan ritual yang remang-remang. Lilin-lilin hitam di sekitar altar bergetar. Nyalanya membesar dan menyusut tak beraturan. Bima bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang, sementara suara bisikan dari kegelapan semakin nyaring. Kek, apa yang terjadi? Tanya Bima dengan suara bergetar. Kisura tidak menjawab. Matanya terfokus pada simbol bercahaya yang perlahan mulai pudar di lantai. Kita tidak punya banyak waktu, Betmamnia. Tapi sebelum mereka bisa bergerak,
sesuatu yang mengerikan terjadi. Mata di dalam kegelapan. Dari dinding ruangan yang dipenuhi ukiran kuno, muncul sesuatu yang menyeramkan. Sepasang mata merah menyala yang terbuka di dalam kegelapan, lalu satu pasang lagi, dan lagi, hingga puluhan. Bahkan ratusan mata muncul dari bayangan di sekeliling mereka. Bima terhuyung mundur. Jantungnya hampir berhenti. Apa? Apa itu? Kisura menggertakkan giginya. Mereka adalah saksi dari perjanjian yang dibuat di tempat ini. Mereka yang tidak pernah bisa pergi. Sosok-sosok tanpa wajah yang tadi mendekat, kini berhenti. Seolah menunggu sesuatu. Tapi mata-mata merah itu tetap menatap mereka. Menembus hingga ke tulang. Pertemuan dengan penjaga. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema di ruangan. Kalian telah melanggar batas yang seharusnya tidak pernah dilewati. Di tengah altar, muncul sesosok pria tinggi mengenakan jubah hitam. Wajahnya samar, seakan diliputi kabut tipis, tapi matanya bercahaya merah seperti bara api. Bima bisa merasakan udara di sekelilingnya berubah semakin berat, seolah ada kekuatan besar yang menekan tubuhnya. Siapa kau? Kisura bertanya dengan suara tegang. Sosok itu tersenyum tipis. Aku adalah penjaga perjanjian ini. Mereka yang berusaha mengungkap rahasia Wanasari harus membayar harga. Bima menelan ludah. Apa maksudnya? Sosok itu menatap Bima dengan tatapan yang seakan bisa menembus jiwanya. Seseorang harus menggantikan posisi mereka yang dulu membuat perjanjian ini, atau semua yang ada di luar sana akan ikut terseret ke dalam kegelapan. Bima merasa darahnya membeku. Betul, maksudmu aku atau Kisura harus menjadi bagian dari perjanjian ini? Sosok itu menyelesaikan kalimatnya dengan nada yang mengerikan. Pilihan yang mustahil. Kisura menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke sosok itu. Tidak ada yang akan menjadi bagian dari perjanjian ini lagi. Cukup sudah. Kutukan ini berjalan. Sosok itu tertawa kecil. Jika itu pilihanmu, maka kalian harus bersiap menghadapi akibatnya. Mendadak, mata-mata merah di dinding mulai bergerak, berubah menjadi celah-celah hitam yang menganga. Taridul Mongkyul Tangen. Tangan kurus berwarna abu-abu yang meraih ke arah mereka. Kisura dengan cepat menggambar simbol di udara dengan jarinya. Dan cahaya keemasan muncul, membentuk perisai tipis di sekeliling mereka. Bima, kita harus keluar dari sini sekarang. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, salah satu tangan bayangan itu berhasil menembus perisai dan mencengkeram lengan Bima. Bima, rasa dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Kisura berusaha menariknya, tapi genggaman tangan itu semakin kuat. Dan saat itu juga, ruangan mulai runtuh. Ruang ritual itu bergetar. Cahaya merah dari mata-mata di dinding semakin menyala. Sementara tangan-tangan hitam yang mencengkeram Bima semakin kuat. Kisura menggumamkan mantra dengan cepat, berusaha melepaskan Bima dari cengkeraman mengerikan itu. Bima, jangan lawan. Biarkan aku yang menarikmu keluar. Tapi suara berat dari sosok berjubah hitam di altar terdengar menggema. Tidak ada yang bisa lepas dari perjanjian ini kecuali ada pengganti. Bima menggigit bibirnya. Napasnya memburu saat ia merasa tubuhnya mulai terseret ke dalam bayangan yang menganga di lantai. Pertaruhan nyawa. Kisura menatap langsung ke sosok itu. Jika yang kau inginkan adalah pengganti, maka aku yang akan menghadapimu. Bima tersentak. Jangan. Ini semua bukan salahmu. Kisura menatapnya tajam. Sudah terlambat, Bima. Aku adalah bagian dari cerita ini sejak awal. Kisura melangkah maju. Tangannya terangkat, dan dari telapak tangannya muncul cahaya biru yang berpendar terang. Tangan-tangan bayangan yang mencengkeram Bima mulai melemah. Sebelum akhirnya melepaskannya sepenuhnya, Bima jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, tapi sebelum ia bisa bangkit, Kisura sudah berdiri di hadapan sosok berjubah hitam itu. Kau pikir
bisa mengalahkanku?" Sosok itu bertanya dengan nada penuh ejekan. "Aku tidak perlu mengalahkanmu," jawab Chizuru. "Aku hanya perlu menghancurkan perjanjiannya, menghancurkan simbol kutukan." Chizuru mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu mengarahkannya ke simbol bercahaya di lantai. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantamkan telapak tangannya ke simbol tersebut. Suara retakan terdengar. Cahaya dari simbol itu mulai bergetar, retak seperti kaca yang hendak pecah. Sosok berjubah hitam itu menggeram marah. "Tidak, kau tidak boleh mengganggu keseimbangan ini." Ruangan mulai berguncang semakin kuat. Dari dinding, bayangan-bayangan hitam merayap, membentuk sosok-sosok mengerikan. Dengan wajah yang mengerikan, Bima bangkit dengan susah payah. Ia melihat Chizuru yang mulai terengah-engah, tapi tetap bertahan. Kita harus pergi." Tidak sebelum semuanya berakhir, Chizuru kembali menghantam lantai. Kali ini, simbol di bawahnya benar-benar pecah, menyebarkan cahaya terang yang membutakan. Sosok berjubah hitam itu menjerit. Tubuhnya mulai bergetar dan pecah menjadi kepingan bayangan yang berterbangan ke udara. Mata-mata merah di dinding perlahan memudar. Suara bisikan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Akhir perjanjian, Bima mengatur napasnya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ruangan ritual itu mulai menghilang. Chizuru berbalik, menatapnya dengan senyum tipis. "Kita berhasil." Tapi sebelum mereka bisa bernapas lega, sebuah suara berbisik dari kegelapan. "Kalian pikir semuanya sudah berakhir?" Bima dan Chizuru menoleh ke belakang. Dari Baunggen, sesuatu mulai muncul. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Suara itu datang dari dalam bayangan yang berputar di tengah ruangan. Bima bisa merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Chizuru yang berdiri di sampingnya juga tampak menegang. "Kau pikir bisa menghancurkan perjanjiannya begitu saja?" Dari pusaran bayangan itu, perlahan muncul sosok baru, lebih besar, lebih mengerikan. Tubuhnya dibalut jubah hitam yang seolah menyatu dengan kegelapan, dan wajahnya adalah kehampaan yang berkilauan seperti cermin. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya pantulan dari apapun yang ada di depannya. Bima menelan ludahnya. Ini siapa?" Chizuru menarik napas dalam lalu berbisik, "Ini dia, penguasa perjanjian." Kemunculan penguasa kutukan. Sosok itu melangkah maju. Tiap langkahnya membuat lantai batu di bawahnya bergetar. Dinding yang sebelumnya penuh mata-mata merah kini semakin meredup, seolah tunduk pada kehadirannya. "Kalian boleh saja menghancurkan perjanjian yang lama, tapi satu perjanjian akan selalu digantikan dengan perjanjian baru." Tiba-tiba, bayangan di lantai mulai merambat ke arah Bima dan Chizuru, menciptakan lingkaran hitam yang berputar-putar. "Salah satu dari kalian harus menggantikan posisi yang kosong." Bima tersentak mundur. "Kita harus pergi dari sini." Tapi Chizuru tetap diam di tempatnya. Ia menatap sosok mengerikan itu dengan tajam, lalu berbicara dengan suara tenang. "Kalau begitu, aku yang akan mengambil tempatnya. Pengorbanan Chizuru." Bima "Jangan lakukan ini. Kita bisa menemukan cara lain." Chizuru menggeleng. "Tidak ada cara lain, Bima. Perjanjian harus dibayar, dan aku sudah terlama berhutang pada mereka." Tiba-tiba, Chizuru meraih tangan Bima dan mendorongnya keluar dari lingkaran bayangan. Cahaya biru dari tubuhnya mulai menyebar, menahan kegelapan yang hendak merayap ke arah Bima. "Jangan kembali ke tempat ini. Pergilah dan hidupilah takdirmu." Bima ingin melawan, tapi tubuhnya mulai terdorong mundur. Kegelapan di sekeliling Chizuru semakin menelan tubuhnya. Sementara sosok berjubah hitam itu tersenyum puas. Pengorbanan diterima. Gerbang menuju dunia lain. Saat tubuh Chizuru menghilang sepenuhnya, sesuatu terjadi. Dinding batu mulai retak, tanah bergetar, dan dari langit-langit muncul cahaya merah yang menyilaukan. Sebuah gerbang raksasa dengan ukiran kuno muncul di tengah ruangan. Sosok berjubah hitam itu
melangkah menuju gerbang. Sekarang, waktunya aku kembali. Bima masih terperangkap di antara ketakutan dan keputusasaan. Ia kehilangan Kyusura, tapi ia juga tahu sesuatu yang lebih mengerikan akan datang. Bima masih terpaku di tempatnya. Gerbang batu raksasa itu kini berdiri megah di tengah ruangan bawah tanah yang remuk. Cahaya merah yang menyilaukan keluar dari celah-celah ukiran kuno di permukaannya. Sosok berjubah hitam yang sebelumnya berada di dalam bayangan kini berdiri tepat di depan gerbang, mengangkat tangannya dengan perlahan. Dunia akhirnya akan menyatu dengan kegelapan. Dari balik gerbang terdengar suara bisikan yang bercampur dengan jeritan-jeritan pilu, seolah ada ribuan makhluk yang menunggu di baliknya, siap untuk keluar dan menyebarkan teror. Kepyetusen Bima. Bima tahu ia harus melakukan sesuatu, tapi tanpa Kyusura, ia merasa tak berdaya. Ia melirik ke sekitar, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Di sudut ruangan, matanya menangkap ukiran aneh di lantai. Sebuah lingkaran ritual yang belum tersentuh. Kalau ini tempat Kyusura melakukan pemanggilan, mungkin aku bisa membalikkan ritualnya. Bima berlari ke arah lingkaran tersebut, sementara sosok berjubah hitam mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak bisa ia mengerti. Tidak, sosok itu berteriak, menyadari apa yang akan dilakukan Bima. Bima menginjak simbol di tengah lingkaran itu dan mulai membacakan doa yang ia ingat dari Kyusura. Cahaya biru perlahan merayap di lantai, beradu dengan cahaya merah yang keluar dari gerbang. Pertarungan energi. Tiba-tiba, tekanan udara di ruangan itu meningkat. Gerbang batu bergetar hebat, seolah ada kekuatan yang berusaha menariknya kembali ke dalam tanah. Sosok berjubah hitam melompat mundur, mengangkat tangannya untuk mempertahankan keseimbangan. Kau tidak bisa menghentikan ini, manusia bodoh. Tapi Bima tidak menyerah. Ia merasakan panas yang luar biasa dari lingkaran ritual di bawah kakinya. Tapi ia tetap bertahan. Tiba-tiba, bayangan yang ada di sekeliling ruangan mulai menyatu, membentuk siluet yang familiar. Kembalinya Kyusura dari dalam bayangan itu. Sesosok tubuh muncul. Tubuhnya terlihat rapuh, dengan cahaya kebiruan yang redup menyelimuti dirinya. Wajahnya perlahan terlihat. Kyusura, Bima, kau harus menyelesaikan ini. Sosok Kyusura hanya muncul dalam sekejap sebelum perlahan menghilang. Tapi itu cukup untuk memberikan Bima keberanian terakhir yang ia butuhkan. Dengan segenap kekuatan, ia meneriakkan doa terakhir. Aku menolak perjanjian ini. Tiba-tiba, lingkaran ritual bersinar terang. Gelombang energi biru menyapu seluruh ruangan, mendorong sosok berjubah hitam ke belakang. Gerbang batu itu mulai menutup dengan sendirinya. Jeritan makhluk-makhluk di dalamnya semakin melengking. Tidak! Sosok berjubah hitam berteriak sebelum tubuhnya tersedot ke dalam gerbang. Gerbang tertutup. Tapi saat gerbang akhirnya tertutup sepenuhnya, ruangan itu runtuh. Batu-batu jatuh dari langit-langit dan Bima harus berlari keluar secepat mungkin. Dengan nafas terengah-engah, ia berhasil keluar dari gua dan menyaksikan cahaya merah yang sebelumnya menerangi langit kini meredup. Semuanya tampak tenang kembali. Tapi Bima tahu ini belum berakhir. Dari dalam tanah, samar-samar terdengar bisikan terakhir. Perjanjian baru hanya masalah waktu.